Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Bakso Jin Parewangan. Kita mulai saja ceritanya. Hujan turun deras malam itu, menghantam atap seng rumah tua milik Roni Hartanto. Di pojok dapur, sebuah kuali besar berkarat masih menggantung tak terpakai, bekas warung bakso yang kini tinggal kenangan. Warung kecilnya di pinggir jalan raya telah tutup 2 bulan lalu. Pelanggan pergi satu persatu, bosan dengan rasa bakso yang biasa-biasa saja dan harga yang makin mahal karena harga daging naik. Roni duduk di kursi reot, menatap dinding kusam. Di hadapannya, Sari, istrinya, tengah menambal pakaian anak mereka, Arka, yang besok harus berangkat sekolah. Kalau terus begini, kita nggak tahu mau makan apa besok, Sar, gumam Roni, suaranya serak menahan kecewa. Sari hanya menghela napas. Sabar, Mas. Rezeki nggak akan kemana. Besok coba jualan lagi aja, pakai sisa bahan yang ada. Roni tertawa hambar. Sisa bahan? Daging pun nggak punya. Gas udah habis. Pelanggan kabur semua. Siapa yang mau beli bakso yang rasanya kayak air cucian kaki? Suasana rumah hening sejenak. Hanya suara hujan dan detak jam dinding tua yang terdengar. Dari luar, terdengar gelegar petir menyambar, disusul suara sesuatu jatuh di belakang rumah. Sari tersentak kecil. Itu apa, Mas? Roni bangkit, mengambil senter dari meja. Paling genteng lepas atau pohon tumbang. Aku lihat dulu. Ia berjalan ke belakang rumah, melewati lorong sempit dan berlumut yang mengarah ke sumur tua, sumur peninggalan orang tuanya yang sudah tak terpakai. Sejak dulu, sumur itu dikenal angker. Warga sering bilang, ada penunggu di dalamnya. Tapi Roni tak pernah percaya hal-hal semacam itu. Begitu sampai di belakang, ia menyorotkan senter ke sekitar. Tak ada yang aneh. Hanya air hujan yang menggenang dan angin malam yang menusuk tulang. Namun, ketika cahayanya mengenai bibir sumur, Roni terpaku. Air sumur yang biasanya hitam pekat, malam itu beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Roni mendekat. Ah, cuma air hujan, gumamnya. Namun sebelum ia berbalik, suara berbisik lirih terdengar dari dalam sumur. Roni. Suara itu lembut, tapi menggema panjang seperti berasal dari dasar bumi. Roni menoleh cepat. Siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang makin deras. Lalu, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, serak tapi menggoda. Aku bisa membuat warungmu ramai lagi, asal kau mau memberi sedikit darah. Tubuh Roni menegang. Dadanya berdetak cepat. Ia menatap sumur itu lama, tapi tak melihat siapapun. Setan apa ini? Gumamnya, menelan ludah. Ia mundur perlahan, lalu berlari masuk rumah. Di dalam, Sari menyambut dengan cemas. Ada apa, Mas? Mukamu pucat. Ah, enggak apa-apa, jawab Roni gugup. Cuma, kayaknya suara air tadi aneh. Sari menatapnya curiga, tapi tak bertanya lebih lanjut. Malam pun berlalu dalam hening. Keesokan paginya, Roni terbangun lebih awal dari biasanya. Ia masih memikirkan suara dari sumur semalam. Apakah itu mimpi? Atau sesuatu yang lain? Ketika melangkah ke dapur, langkahnya terhenti. Tepat di depan pintu belakang, tergeletak sebungkus plastik hitam, basah oleh embun pagi. Roni mendekat dengan hati-hati. Ada aroma menyengat keluar dari dalamnya, bau daging mentah. Ia membuka sedikit ujung plastik itu. Darah segar menetes ke lantai. Di dalamnya, potongan daging merah mengilap seperti baru dipotong. Roni menatap sekilas ke arah pintu kamar, memastikan Sari dan Arka masih tidur. Lalu, entah kenapa, dorongan aneh muncul di benaknya. Mungkin ini, jawaban dari suara itu, pikirnya. Siapa tahu ini rezeki. Ia mencuci daging itu, menggilingnya, dan mulai membuat adonan bakso. Saat aroma kuah mulai menyeruak memenuhi dapur, perasaan bersalahnya sedikit mereda. Kalau memang rezeki, kenapa harus ditolak? Pikirnya lagi. Menjelang siang, Roni membuka warungnya yang lama ditinggalkan. Tak ada pelanggan pada awalnya. Tapi tiba-tiba, seorang lelaki tua lewat dan berhenti.
Pak Roni buka lagi? Tanyanya. Iya Pak, coba-coba jualan lagi. Boleh saya coba semangkuk? Udah lama gak makan bakso buatan sampeyan. Roni mengangguk, menyajikan mangkuk pertama. Saat si bapak tua itu menyeruput kuahnya, wajahnya berubah puas. Wah, rasanya enak sekali, Pak Roni. Gurihnya beda. Baksonya lembut, kuahnya kental, kayak ada rasa yang aneh tapi nagih. Roni terpaku. Jantungnya berdegup cepat. Tapi ucapan si bapak membuatnya lega. Serius, Pak? Iya, saya belum pernah makan yang sana ini. Besok saya ajak teman-teman ke sini. Roni tersenyum. Dalam hatinya, sesuatu berbisik pelan, suaranya sama seperti di malam hujan itu. Lihat, aku sudah membantumu. Besok, beri aku sedikit darah lagi. Roni menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Hanya aroma kuah bakso yang makin pekat dan sumur tua di belakang rumah yang tampak beriak halus, meski angin tak bertiup. Malamnya setelah warung tutup, Sari bertanya pelan saat mereka berbaring. Mas, daging dari mana tadi? Aku nggak lihat kamu beli. Roni diam. Ia berpura-pura menguap. Ah, ada yang ngasih, mungkin tetangga. Tetangga mana? Tadi waktu aku buang sampah, aku lihat lantai dapur masih ada darah. Mas masak daging apa? Nada suaranya tegang. Roni menatap langit-langit, menahan napas. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Yang penting laku. Sari memalingkan wajah. Tapi dalam hatinya, firasat buruk mulai tumbuh. Karena sejak sore tadi, aroma daging di dapur bukan seperti daging sapi, lebih amis, lebih tajam. Sementara di luar, di balik jendela kamar, bayangan hitam berdiri menatap mereka. Rambutnya panjang dan basah, matanya merah menyala. Bibirnya bergerak, berbisik dari jauh. Lapar, aku lapar lagi. Keesokan harinya, warung Roni dipenuhi pembeli. Semua memuji rasa bakso yang luar biasa. Tapi saat Roni menuangkan kuah dari panci besar, uap panas yang mengepul membentuk siluet wajah perempuan, dan senyum menyeramkan tampak sesaat sebelum hilang di udara. Roni tertegun, tapi cepat-cepat berpura-pura tak melihat. Dalam hati, ia tahu. Warungnya mulai ramai. Tapi harga yang harus ia bayar baru saja dimulai. Pagi itu, warung bakso Roni kembali buka. Tak disangka, baru 1 jam berdiri, kursi-kursi bambu di bawah tenda biru sudah penuh sesak. Aroma kuah daging yang gurih menyeruak ke jalanan, membuat siapapun yang lewat berhenti. Pembeli datang silih berganti, bahkan dari kota sebelah. Ada yang bilang mendengar dari media sosial, ada juga yang sekedar ikut penasaran karena cerita dari mulut ke mulut. Bakso Pak Roni paling enak seklaten. Rasanya kayak, bikin ketagihan. Setiap kali pelanggan berkata begitu, Roni hanya tersenyum kaku. Di dalam hatinya, rasa bangga bercampur takut. Ia tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi, dan tak berani bertanya. Yang penting, uang mengalir deras. Yang penting, mereka kenyang. Yang penting, warungnya tak sepi lagi. Namun sejak malam pertama, pemberian itu, Roni mulai memiliki kebiasaan baru, keluar rumah setiap tengah malam, membawa baskom kosong ke arah sumur belakang. Ia tak pernah menjelaskan kemana perginya, tapi setiap kali kembali, wajahnya basah oleh keringat meski udara dingin menusuk. Sari sering terbangun dan melihat suaminya menghilang dari ranjang. Ia mencoba bertanya esok paginya. Mas, semalam keluar lagi, ya? Roni mengusap wajah, menatap istrinya singkat. Cuma buang air, Sar. Jangan khawatir. Tapi tiap malam, Mas selalu ke belakang, bawa baskom kosong. Roni terdiam lama. Senyumnya hambar. Kamu cuma mimpi. Tapi Sari tahu, bukan mimpi. Ia mencium aroma aneh di tangan Roni setiap kali pulang. Bau amis, seperti darah yang sudah lama kering. Sementara itu, Arka, anak sematawayang mereka, mulai merasakan sesuatu yang tak beres. Malam itu, ia sedang belajar di ruang tamu ketika mendengar suara dari halaman belakang. Suara perempuan menangis lirih. Tangisannya pelan tapi menusuk, seperti seseorang yang menyesali sesuatu dari lubuk terdalam. Mas, jangan masak aku. Arka mematung. Buku yang dipegangnya jatuh ke lantai.
Ia berjalan pelan menuju jendela, menyingkap tirai. Dari celahnya, ia melihat cahaya senter ayahnya bergerak di dekat sumur. Siluet tubuh Roni tampak membungkuk, seolah berbicara pada seseorang di bawah sumur. Lalu, samar-samar, Arka melihat baskom di tangan ayahnya terisi sesuatu yang menggeliat. Arka mundur dengan tubuh gemetar. Tapi saat ia berbalik, dari arah dapur terdengar suara tetesan air, pelan, berirama, tik, tik, tik. Ketika ia menyalakan lampu, lantai dapur penuh bercak merah gelap. Keesokan harinya, datang seseorang yang sudah lama tak mengunjungi mereka, Bima Santosa, sahabat lama Roni. Tubuhnya lebih kurus dari dulu, tapi matanya masih tajam. Ia datang membawa kantong plastik berisi tahu goreng dan beberapa cabai rawit. "Ron, aku dengar warungmu rame banget sekarang," katanya sambil duduk di kursi depan warung. Roni tersenyum lebar. "Iya, Bim. Mungkin memang waktuku balik naik lagi." "Syukurlah. Tapi aneh ya, seminggu lalu warungmu sepi, sekarang orang antre kayak pasar." Roni hanya tertawa pendek. "Rezeki itu misteri, Bim." Namun tatapan Bima menelisik ke arah dapur di belakang tenda. Di sana, ia melihat ember besar berisi air keruh dan tulang-tulang kecil berserakan di dekat tempat cuci piring. Bentuknya terlalu halus untuk tulang sapi. Bima menunduk, mengernyit. "Ini tulang apa, Ron?" Roni menoleh cepat. "Oh, itu? Tulang ayam, mungkin." "Bentuknya kayak jari manusia," ujar Bima setengah berbisik. Roni tersenyum kaku, lalu tertawa keras, terlalu keras. "Kamu ini, Bim? Udah lama gak ketemu, datang-datang ngomong aneh aja. Mana ada jari manusia di warung bakso?" Tawa Roni membuat suasana kaku. Bima tahu ada yang disembunyikan, tapi ia memilih diam dulu. Saat ia berpamitan, Bima sempat melirik ke belakang warung. Ia melihat seekor lalat besar beterbangan di atas panci kuah, meski tak ada sisa daging mentah. Dan dari arah sumur, angin dingin berhembus pelan membawa aroma busuk, seperti bangkai hewan lama. Malam itu, badai kembali datang. Hujan turun deras disertai angin. Sari mencoba tidur, tapi Roni bangkit dari ranjangnya dengan mata sayu. Ia membawa baskom kosong lagi, berjalan ke arah belakang rumah tanpa berkata apa-apa. Sari yang gelisah mengikuti langkahnya diam-diam. Ia mengintip dari balik pintu dapur. Roni berdiri di tepi sumur. Bibirnya bergerak-gerak, seperti berbicara dengan seseorang di bawah sana. "Aku sudah menepati janjiku. Sekarang bantu aku lagi. Besok, aku mau lebih ramai dari hari ini." Dari dalam sumur, suara berat dan melengking menjawab. "Kau ingin lebih banyak pembeli, bukan? Besok, beri aku satu tubuh lagi." Air sumur beriak pelan. Sekilas, Sari melihat bayangan wanita tua muncul di permukaannya. Wajahnya keriput, matanya merah menyala, dan rambutnya panjang menutupi setengah muka. Sari menutup mulutnya agar tak menjerit. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menyenggol panci kosong di lantai. Suaranya berdenting keras. Roni menoleh cepat. "Siapa di situ?" Sari berlari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati ia menangis, karena baru menyadari, suaminya bukan lagi Roni yang dulu. Pagi berikutnya, sebuah berita mengejutkan menyebar. Seorang pemuda hilang di sekitar gang dekat rumah Roni. Orang-orang mencari, tapi tak ada jejak. Hanya sandal milik korban ditemukan tak jauh dari sumur di belakang warung bakso Pak Roni. Namun anehnya, pada hari itu warungnya justru paling ramai. Banyak pembeli datang dengan mata sayu, wajah pucat, dan suara monoton. Mereka makan tanpa bicara, hanya menyuap bakso satu demi satu dengan tatapan kosong, seolah dikendalikan sesuatu. Dan setiap kali mangkuk mereka kosong, Roni tersenyum puas, sementara di telinganya terdengar bisikan manja dari suara yang sudah sangat dikenalnya. "Lihat, Roni, mereka makan daging yang kuberikan. Mereka takkan tahu. Mereka akan terus datang, lapar, lapar lagi." Malam harinya, Roni duduk sendiri di dapur. Lilin di meja bergoyang ditiup angin. Dari bayang-bayang di dinding, muncul sosok wanita tua berambut panjang, kulitnya kelabu, matanya merah seperti bara. Ia melangkah mendekat, suaranya serak seperti batu digesek. "Kau sudah menikmati hasilnya, bukan?
Tapi rasa lapar takkan pernah berhenti. Roni. Roni gemetar, mencoba bicara. Aku sudah kasih tumbal. Kau janji cuma sekali. Nyai Mirah, nama yang baru kini disebut dalam pikirannya, tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam hitam. Sekali? Hahaha, tidak ada sekali dalam perjanjian darah. Kau sudah milikku, Roni. Dan lapar adalah ibadahku. Angin berhembus kencang, lilin padam. Dalam gelap, Roni hanya bisa mendengar tawa Nyai Mirah dan aroma busuk yang kian menyengat, seperti daging yang membusuk di bawah tanah. Dari luar, Arka terbangun karena mendengar ayahnya berteriak pelan di dapur. Ia ingin keluar, tapi Sari memegang tangannya. Jangan, nak, biarkan ayahmu sendiri dulu. Air mata Sari menetes. Dalam hati, ia tahu malam ini bukan yang terakhir. Sementara di luar, di bawah hujan gerimis, sumur belakang beriak pelan, dan dari dalamnya muncul tangan pucat yang mencakar batu pinggiran, seolah ingin naik ke atas, menagih tubuh berikutnya. Pagi itu, aroma kuah bakso memenuhi udara di gang kecil tempat warung Roni berdiri. Tapi aroma itu kini berbeda, lebih tajam, lebih menusuk, seolah ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Bahkan sebelum tenda biru dibuka, sudah ada belasan orang menunggu. Beberapa di antaranya wajah lama, tapi banyak pula yang baru. Ada yang datang dari luar kota, katanya, penasaran dengan bakso viral yang rasanya seperti candu. Roni menatap antrean panjang itu dengan wajah letih tapi penuh kepuasan. Tangannya cekatan menyendok bakso, menuang kuah panas, menaburkan bawang goreng. Namun di sela hiruk-pikuk, matanya sesekali melirik ke belakang warung, ke arah sumur. Seolah memastikan sesuatu. Hari berganti hari. Warung itu tak pernah sepi. Tapi di balik kesuksesan yang tiba-tiba, mulai muncul tanda-tanda ganjil. Pelanggan yang datang terlihat aneh. Mereka makan dengan lahap berlebihan, keringat bercucuran, tapi mata mereka kosong seperti orang kerasukan. Ada yang sampai menjilat mangkuk, ada pula yang marah-marah ketika tahu bakso sudah habis. Pak, masa baru jam 6 udah tutup? Saya harus makan bakso Bapak malam ini juga. Saya nggak bisa tidur kalau belum makan bakso Bapak, tolonglah. Suara-suara itu membuat Roni gelisah, tapi juga merasa dibutuhkan. Ia tertawa kaku sambil menutup tenda. Besok buka lagi, tenang saja. Namun di dalam hatinya, ia tahu, bukan dirinya yang membuat orang-orang itu ketagihan, tapi sesuatu di balik kuah dan daging itu. Sementara itu, Sari mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam mimpinya, ia berdiri di dapur, menggiling daging dengan tangan sendiri. Daging itu bergerak, berdetak, seolah masih hidup. Saat ia menekan tuas gilingan, darah menyembur ke wajahnya. Ia menjerit dan mencoba menjauh, tapi tangan-tangan keluar dari baskom, mencengkeram pergelangannya, menyeretnya kembali. Masak aku, Sari, masak aku. Suara itu berasal dari tubuh manusia yang tak punya wajah, tapi memakai pakaian seperti pelanggan tetap warung mereka. Sari terbangun dengan keringat dingin, napas terengah, dan aroma amis tercium di udara kamar. Setiap kali ia mencuci wajah, bayangan di cermin tampak bukan dirinya, tapi wanita tua berambut panjang dengan senyum mengerikan. Ia mulai takut tidur. Arka juga merasakan kejanggalan. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur, bunyi sendok berdenting, dan percakapan samar. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, ia memutuskan mengintip. Ia membuka pintu kamar perlahan, melangkah di atas lantai kayu yang berderit. Dari celah pintu dapur, ia melihat ayahnya berdiri di depan meja adonan. Di tangannya, ada kantong hitam besar. Roni menuangkan cairan kental berwarna merah ke dalam adonan bakso. Aroma amis menyengat hidung Arka, membuat perutnya mual. Ia menutup mulut, tapi matanya tak bisa berpaling. Roni mengaduk adonan itu dengan gerakan lambat. Mulutnya komat-kamit, entah melafalkan apa. Dan di belakangnya, di sudut dapur yang gelap, tampak bayangan wanita tua berdiri membungkuk, tersenyum. Tiba-tiba, Roni berhenti mengaduk dan menatap lurus ke arah pintu. Matanya kosong, irisnya tampak kehitaman seperti dialiri darah. Arka? Suara itu datar, dingin, bukan suara ayahnya. Arka tersentak. Ia nyaris menjerit, tapi Roni sudah berjalan pelan ke arahnya. Langkah demi langkah terdengar berat,
berderit di lantai kayu. Kau lihat, ya? Suara Roni pelan tapi dalam. Kau lihat apa yang ayah lakukan? Arka mundur, tapi tubuhnya lemas ketakutan. Wajah Roni kini pucat, bibirnya kebiruan. Dari hidungnya mengalir sedikit darah, tapi ia tidak sadar. Ini semua untuk kalian, supaya kita nggak miskin lagi, katanya dengan suara serak. Kau tahu, Arka? Daging ini lebih baik dari daging sapi. Arka menelan ludah, berusaha berlari, tapi kakinya tersandung ember. Suara dentingan logam membangunkan Sari dari kamar. Ia berlari ke dapur dan langsung memeluk anaknya. Mas! Kamu kenapa? Seru Sari. Roni menatap mereka beberapa detik, lalu tubuhnya goyah. Ia menunduk, menutup wajah, lalu tiba-tiba terjatuh berlutut. Nafasnya memburu. Pergi dari sini, aku nggak kuat lagi, katanya sambil memukul-mukul kepala sendiri. Sari dan Arka saling menatap ketakutan. Roni menggigil, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara gelak tawa perempuan, serak dan menusuk telinga. Hahaha, kau tak bisa lepas, Roni. Aku sudah menandai darahmu. Sari menjerit, menarik Arka keluar dapur. Mereka berlari ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dari luar, suara langkah Roni berjalan mondar-mandir di lorong, diiringi tawa yang bergema. Bukan lagi suara manusia. Keesokan paginya, Roni tampak seperti tak ingat apapun. Ia sarapan seperti biasa, bahkan sempat bersiul kecil. Sari menatapnya tajam. Mas, semalam kamu kenapa? Roni hanya tersenyum. Mimpi buruk mungkin. Aku nggak ingat apa-apa. Tapi Sari tahu, ada yang berubah. Wajah suaminya tampak lebih tua, matanya cekung, tapi di sana ada kilatan aneh. Seperti seseorang yang kenyang akan dosa. Beberapa hari kemudian, rumor aneh menyebar di desa. Ada pembeli yang jatuh sakit setelah makan di warung Roni. Ada yang kehilangan nafsu makan selain baksonya. Ada pula yang berkata melihat bayangan hitam berdiri di dekat tenda saat malam tiba. Namun anehnya, justru makin banyak orang datang. Seakan rasa takut berubah jadi obsesi. Roni tak peduli lagi. Ia hanya tahu, setiap malam ada kantong hitam baru di depan dapur, penuh daging segar yang tidak pernah habis. Dan setiap kali ia menyiapkan adonan, dari dalam sumur terdengar suara lembut memuji. Lihatlah, Roni, mereka mencintai rasamu. Mereka makan tubuh yang kuberikan. Kau hanya perlu memberiku satu lagi setiap bulan. Roni tak menjawab. Ia menatap ke arah sumur yang beriak pelan. Di permukaannya, muncul pantulan wajahnya. Tapi bukan wajah manusia. Wajah itu menatapnya balik dengan senyum lebar dan mata merah berapi. Di kamar, Sari kembali bermimpi buruk. Kali ini ia melihat dirinya berdiri di dalam warung, melayani pelanggan yang semuanya tak punya wajah. Mereka memegang mangkuk berisi bakso, tapi saat ia melihat lebih dekat, bakso-bakso itu bukan daging, melainkan bola mata manusia. Ia menjerit, tapi pelanggan justru tertawa. Enak, Bu Sari. Daging anakmu empuk sekali. Sari terbangun dengan teriakan. Di sebelahnya, tempat tidur Arka kosong. Dengan napas memburu, ia berlari ke dapur, dan di sana ia melihat Arka berdiri, menatap sumur yang terbuka. Di sampingnya, Roni berdiri dengan baskom di tangan, matanya hitam pekat. Sudah waktunya, Arka, bisik Roni lirih. Dia minta yang mudah kali ini. Dan dari dalam sumur, muncul dua tangan pucat, berlumur darah, menyambut mereka dengan lembut. Suara tawa perempuan menggema panjang di udara. Malam di desa itu semakin panjang. Angin berhembus dingin dari arah sawah, membawa aroma amis dan getir seperti darah basi. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata berkeliaran di antara pepohonan. Di warung, bakso Pak Roni, keramaian mulai menurun, bukan karena rasa bosan, tapi karena ketakutan. Dalam 2 minggu terakhir, 4 warga hilang tanpa jejak. Semuanya terakhir terlihat sedang makan di warung itu. Namun yang paling menggemparkan adalah kematian Bima, teman lama Roni. Bima sudah lama curiga sejak pertama kali melihat tumpukan tulang kecil di belakang warung. Ia tahu ada yang tak beres. Ia juga tahu, Roni bukan lagi orang yang sama seperti dulu, bukan lelaki ceria yang suka menolong tetangga, melainkan sosok murung dengan tatapan kosong dan senyum ganjil. Malam itu,
Bima datang ke rumah Roni sendirian. Ia mengetuk pintu pelan. Ron, aku mau ngomong baik-baik. Ini udah nggak benar, Ron. Ada orang hilang, kau tahu itu. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir lewat sela jendela. Saat Bima melangkah ke halaman belakang, bau busuk menusuk hidungnya. Ia menyalakan senter, dan cahaya itu jatuh pada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah gilingan daging besar yang meneteskan cairan merah, dan di bawahnya, potongan tangan manusia masih segar. Bima tersentak, hampir berteriak, tapi tiba-tiba sesuatu berdiri di belakangnya. Jangan ganggu aku, Bim. Aku cuma mau hidup lebih baik. Suara Roni serak, tapi matanya bukan lagi milik manusia. Sebelum sempat melawan, sesuatu mencengkeram leher Bima dari belakang. Tangan kurus berkulit keriput milik Nyai Mirah, si perewangan. Teriakan Bima malam itu menggema sampai ke sawah. Keesokan paginya, ia ditemukan di kebun rumahnya. Tubuhnya penuh luka, tulangnya remuk, dan sebagian daging tangannya hilang. Berita itu membuat warga ketakutan. Warung Roni mulai dijauhi. Orang-orang berbisik ketika Roni lewat. Ada yang bilang, Roni telah bersekutu dengan iblis pemakan manusia. Sari tak lagi bisa tidur. Ia duduk di pojok kamar setiap malam, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Arka semakin pucat dan jarang bicara. Anak itu menolak makan apapun, bahkan nasi. Ia hanya minum air, sambil terus menatap pintu dapur. Bu, katanya lirih suatu malam, malam-malam suka ada yang manggil dari sumur. Suaranya lembut, kayak nenek-nenek. Dia bilang mau ngajak aku main ke bawah. Sari memeluk anaknya erat-erat, menangis tanpa suara. Kabar tentang gangguan gaib akhirnya sampai ke telinga seorang ustaz dari desa sebelah, Ustaz Fadhil. Ia dikenal sebagai orang yang mampu meruqyah tempat-tempat angker dan menenangkan arwah penasaran. Ketika tiba di desa itu, langkahnya terhenti di depan rumah Roni. Ia menatap sumur di belakang yang tertutup sengkarut daun kering. Udara di sekitarnya bergetar aneh, seperti ada sesuatu yang bernapas di bawah tanah. Ini bukan jin biasa, gumamnya pelan. Ini perewangan tua, pemakan daging manusia. Dulu dipanggil untuk pesugihan. Ia haus darah, dan setiap kali diberi makan, kekuatannya bertambah. Ustaz Fadhil tahu, untuk memutus ikatan seperti ini, ia harus melawan langsung. Tapi setiap langkah mendekati sumur, tubuhnya terasa berat, seperti diseret bayangan gelap. Ia memutuskan menunggu waktu malam untuk bertindak. Di sisi lain, Roni makin kehilangan kendali. Setiap kali ia mencoba berhenti memasak, suara Nyai Mirah muncul dari sumur. Kau sudah berjanji, Roni, darahmu adalah milikku. Jangan coba melawan, atau aku akan ambil keluargamu. Roni menutup telinganya, menangis di dapur yang kini berbau busuk. Aku nggak mau lagi, Nyai, cukup. Kau mau berhenti? Suara itu tertawa. Kalau begitu, anakmu gantinya. Seketika, Roni merasa ada sesuatu yang merayap dari lantai dapur, dingin dan basah, melingkari kakinya. Ia menjerit dan berlari keluar. Tapi di halaman belakang, sosok Nyai Mirah sudah menunggunya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat seperti tulang yang dilapisi darah kering. Rambutnya menjuntai sampai tanah, dan matanya merah menyala. Satu lagi saja, Roni, maka kau akan kaya selamanya. Tapi kalau tidak, aku ambil yang paling kau sayang. Malam itu juga, Ustaz Fadhil datang membawa air ruqyah dan ayat suci. Sari membukakan pintu dengan mata sembab. Tolong, Ustaz, suami saya bukan lagi dirinya. Tolong anak saya juga. Ketika mereka memasuki dapur, udara di dalam rumah terasa berat. Lampu berkedip, dan suara lirih terdengar dari arah sumur di belakang. Suara perempuan menangis dan tertawa bersamaan. Ustaz Fadhil membuka kitab kecil di tangannya, membaca ayat-ayat dengan suara tegas. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat dinding bergetar halus, dan dari sumur terdengar jeritan nyaring, seperti ribuan tikus menjerit bersamaan. Roni muncul dari kamar, matanya merah, wajahnya penuh keringat. Berhenti. Jangan baca itu, teriaknya. Kau nggak paham, kalau dia marah, kita semua mati. Tapi Ustaz Fadhil terus membaca. Dari arah sumur, uap hitam membumbung tinggi, membentuk wajah Nyai Mirah yang meringis keji. Berani kau menantang aku, manusia najis, jeritnya. Aku sudah makan darah mereka semua, dan kini giliran keluarganya.
Sari menjerit ketika Nyai Mirah menampakkan diri sepenuhnya. Tubuhnya melayang di udara, rambutnya menjulur seperti tali hidup, berusaha melilit leher Roni. Ustaz Fadil mengguyurkan air ruqyah ke arah makhluk itu. Uap panas mengepul, suara seperti daging terbakar memenuhi udara. Namun Nyai Mirah hanya tertawa lebih keras. Tak semudah itu, Ustaz, darah perjanjian ini sudah tertulis. Roni berlutut, menangis keras-keras. Ambil aku saja. Jangan mereka. Tapi Nyai Mirah mendesis, kau sudah milikku, Roni. Sekarang aku mau yang lebih muda. Matanya beralih ke arah Arka yang bersembunyi di balik pintu. Anak itu menjerit ketakutan. Tanah di sekitar sumur mulai retak, airnya memancar merah. Bau anyir menyebar ke seluruh rumah. Ustaz Fadil segera menancapkan tongkat kayunya ke tanah dan berseru. Kembali ke tempatmu, makhluk terkutuk. Aku perintahkan atas nama Allah, jangan sentuh darah suci ini. Suara keras bergema, membuat kaca jendela pecah. Nyai Mirah menjerit panjang, tubuhnya berubah menjadi asap hitam yang mengelilingi rumah. Roni tersungkur, memegangi dada. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Sari menjerit memanggil namanya, tapi tubuh Roni perlahan ditarik ke arah sumur, seperti disedot kekuatan tak terlihat. Ustaz Fadil berusaha menahan, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Roni, teriak Sari. Aku harus menebus semuanya, jawab Roni pelan, sebelum tubuhnya jatuh ke dalam sumur dan menghilang. Sumur itu mendadak tenang. Tak ada suara, tak ada riak. Hanya bau amis yang tertinggal. Beberapa menit kemudian, suasana hening. Ustaz Fadil terduduk lemas. Belum selesai, katanya lirih. Rohnya masih terikat di dalam. Ia akan kembali, selama darah perjanjiannya belum dibersihkan. Sari memeluk Arka erat-erat, menangis dalam ketakutan. Dari dalam sumur, samar-samar terdengar bisikan lirih, suara Nyai Mirah, pelan tapi jelas. Belum selesai, Roni, aku masih lapar. Malam itu langit desa tampak hitam pekat. Tak ada bintang, tak ada angin, hanya suara serangga yang tiba-tiba berhenti seolah takut bernapas. Rumah Roni berdiri di tengah kegelapan, sunyi dan lembab, seperti bangunan mati yang menyimpan rahasia busuk. Di dapur, Sari sibuk mengemasi pakaian seadanya ke dalam tas. Tangannya gemetar. Kita harus pergi, Arka. Sekarang juga. Sebelum semuanya terlambat. Anaknya hanya mengangguk pucat. Matanya kosong, tapi di lehernya tampak bekas lebam seperti jari-jari tangan yang mencengkeram. Baru saja mereka melangkah ke pintu belakang, suara itu datang lagi. Sari, kau mau kemana? Aku belum kenyang. Suara itu berasal dari sumur belakang, serak dan dalam, seperti keluar dari perut bumi. Udara di sekitar rumah langsung berubah dingin menggigit. Bau amis menguap kuat, disusul suara jeritan manusia yang menggema dari dalam tanah. Jeritan itu bukan satu, melainkan banyak, seperti puluhan orang yang tersiksa di dalam sana. Sari menutup telinga anaknya, menjerit, Astagfirullah. Pergi kau. Jangan ganggu kami lagi. Tapi sumur itu justru bergetar, dan air di dalamnya memercik merah gelap, darah, mendidih seperti air panas. Dari dapur terdengar suara lain, bunyi daging mentah yang bergeser sendiri, seolah hidup. Potongan-potongan daging di baskom melompat pelan ke lantai, lalu merangkak, menyisakan jejak cairan merah. Salah satunya menggumpal dan membentuk sesuatu yang mirip tangan manusia, menggeliat di ubin, berusaha naik ke kaki Sari. Bu, teriak Arka, menarik ibunya mundur. Jangan lihat, nak. Jangan lihat. Pintu depan tiba-tiba terbuka. Ustaz Fadil muncul, napasnya terengah, membawa botol air ruqyah dan mushaf kecil di tangannya. Cepat menjauh dari sumur itu. Dia sudah bangkit sepenuhnya. Sari menjerit, Ustaz, Roni belum pulang. Tolong dia, Ustaz. Dia masih di dalam rumah. Ustaz Fadil menatap dapur yang kini dipenuhi kabut tipis. Suara langkah berat terdengar dari lorong, dan muncullah Roni, berjalan pincang, wajahnya pucat, darah hitam mengalir dari hidung dan matanya. Tubuhnya gemetar, tapi ia masih bicara dengan suara lemah. Aku hanya ingin warungku laku. Aku tidak tahu harganya harus begini. Ustaz Fadil segera merapalkan ayat-ayat suci.
Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat tubuh Roni menggeliat kesakitan, seperti dibakar dari dalam. Darah hitam semakin deras mengalir dari matanya, menetes ke lantai, dan setiap tetesnya berubah menjadi asap tipis yang berdesi seperti ular. "Berhenti, Ustaz!" Roni menjerit. "Sakit, dia di dalam aku." Ustaz Fadil memejamkan mata, membaca lebih keras. "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Suara itu membuat seluruh rumah bergetar. Lampu pecah satu persatu. Dari arah sumur, muncul semburan darah yang menembak tinggi ke udara, menghantam langit-langit. Aroma busuk memenuhi ruangan. Tiba-tiba, dari tengah semburan itu, sesosok bayangan muncul perlahan, tinggi, kurus, kulitnya hitam legam seperti arang basah. Rambutnya panjang menyapu tanah, dan matanya merah menyala seperti bara. "Dialah Nyai Mirah. Kalian berani melawanku lagi?" Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kau pikir doa kecilmu bisa hentikan aku, Ustaz kampungan?" Ustaz Fadil menegakkan tongkat kayunya, membentangkan kitab. "Kau makhluk laknat. Kembalilah ke tempatmu. Jangan sakiti mereka lagi." Nyai Mirah tertawa keras, hingga udara di sekitarnya bergetar. "Aku hanya menagih janji, darah satu keluarga ini milikku. Lihat Roni Emu itu, ia sudah kuberi kekayaan, pelanggan, dan rasa nikmat dari dosa. Sekarang waktunya dia membayar." Roni terhuyung ke depan, berlutut di tanah. Ia menatap Nyai Mirah dengan mata penuh penyesalan. Aku mohon, jangan ambil mereka, ambil aku saja." Tapi Nyai Mirah mendesis pelan. "Terlambat. Dagingmu sudah busuk, Roni. Aku butuh yang muda." Ia mengulurkan tangan ke arah Arka. Anak itu berteriak keras, tubuhnya ditarik ke belakang seperti disedot kekuatan gaib. Sari menubruk anaknya, berusaha menarik, tapi kekuatan Nyai Mirah luar biasa kuat. Tangan gaib itu seperti tali yang melilit leher Arka. Ustaz Fadil menumpahkan seluruh air ruqyah ke tanah, membaca ayat kursi dengan suara menggema. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Tanah di sekitar sumur memancarkan cahaya putih, tapi darah dari dalamnya semakin banyak, mendidih seperti lahar merah. Nyai Mirah menjerit, tubuhnya berasap, tapi masih melawan. "Kau pikir doa itu bisa menebus darah yang sudah kubeli?" Tiba-tiba, Roni berteriak. Tubuhnya memancarkan asap hitam, dan dari dadanya muncul lambang merah seperti cap tangan terbalik, tanda perjanjian darah. Setiap kali Ustaz membaca ayat, tanda itu bersinar dan membakar kulitnya. Roni merangkak ke arah sumur, menatap wajah makhluk itu dengan mata berlinang. "Kalau aku mati, perjanjiannya selesai, kan?" Nyai Mirah menatapnya tajam. "Jangan bodoh, Roni. Kau milikku selamanya." Tapi Roni sudah mengambil keputusan. Dengan sisa tenaganya, ia memeluk tubuh hitam Nyai Mirah dan menjatuhkan diri ke dalam sumur darah yang bergolak. Suara ledakan keras menggema, diikuti kilatan merah menyala yang memecah malam. Rumah bergetar hebat, piring-piring pecah, dan suara jeritan melengking menggetarkan telinga. Lalu semuanya hening. Ketika debu mengendap, sumur itu tak lagi memancarkan darah. Hanya asap tipis keluar perlahan, dan airnya berwarna gelap, seperti tinta pekat. Ustaz Fadil duduk lemas di lantai, Sari memeluk Arka yang pingsan. Tangannya gemetar, suaranya serak. "Mas Roni," ia berbisik lirih. Tapi tak ada jawaban. Dari dalam sumur hanya terdengar suara bisikan lembut, suara Roni sendiri. "Maafkan aku, Sari, aku hanya ingin warungku ramai, aku tidak tahu harganya harus begini." Dan setelah itu, air sumur kembali tenang. Beberapa jam kemudian, menjelang subuh, Ustaz Fadil menutup sumur itu dengan papan dan batu besar. Ia menaburkan garam dan membaca doa-doa pemutus perjanjian. "Semoga tak ada lagi yang membuka tempat ini," katanya. "Sampai dunia ini selesai." Namun sebelum pergi, ia menatap papan kayu penutup sumur itu lama sekali. Dari celah kecil di antaranya, terlihat setetes air merah yang masih menetes perlahan, seperti darah segar. Malam pun berlalu, tapi entah mengapa, di warung yang kini kosong, aroma bakso masih sesekali tercium oleh warga yang lewat. Dan kadang-kadang, di tengah hening malam, terdengar suara perempuan tua berbisik pelan. "Rasanya masih enak, bukan?" Sudah lebih dari sebulan sejak malam itu. Malam ketika langit desa merah seperti darah,
dan rumah Roni terbakar tanpa sisa. Api menjalar cepat, menyala sampai ke atap, sementara warga hanya bisa menatap dari kejauhan. Tak ada yang berani mendekat, bahkan setelah hujan turun menutup bara. Ketika pagi tiba, yang tersisa hanyalah abu hitam, reruntuhan tiang kayu gosong, dan sumur di belakang rumah yang akhirnya ditutup semen oleh warga atas perintah Ustaz Fadhil. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Sebagian warga berkata mereka mendengar jeritan perempuan dari arah rumah, sebagian lain bersumpah melihat bayangan hitam melayang di atas api, menatap mereka dengan mata merah menyala. Sejak hari itu, desa menjadi sunyi. Tak ada lagi warung bakso, tak ada lagi antrean orang. Angin yang lewat di jalan seolah membawa aroma gosong dan darah basi yang tak pernah hilang. Sari dan Arka meninggalkan desa beberapa hari setelah pemakaman simbolis untuk Roni, karena jasadnya tidak pernah ditemukan. Mereka pindah ke kota, menumpang di rumah saudara jauh. Sari bekerja di kios kecil, sementara Arka bersekolah seadanya. Namun setiap malam, Arka terbangun. Mimpinya selalu sama. Ia berdiri di dapur rumah lama, melihat ayahnya menggiling daging dengan wajah datar. Setiap kali ia mencoba mendekat, ayahnya menatapnya dan berkata pelan, "Jangan lupa resepnya, nak, rasa itu tak boleh hilang." Arka akan terbangun dengan keringat dingin dan aroma kaldu memenuhi kamar. Sari tahu anaknya berubah. Ia lebih pendiam, jarang makan, tapi setiap kali melihat orang makan bakso di jalan, matanya tampak memantulkan sesuatu, rasa rindu, tapi juga nafsu. Suatu sore, di pasar kota yang ramai, orang-orang mulai membicarakan sesuatu. Warung baru muncul di pojok pasar, dengan papan nama sederhana. Bakso Arka, cita rasa asli desa. Tak ada yang tahu pasti siapa pemiliknya. Hanya anak muda berusia belasan tahun yang bekerja sendiri, wajahnya pucat, matanya tajam. Namun anehnya, begitu warung itu buka, aroma kuahnya langsung menarik perhatian. Aroma itu berbeda. Ada kaldu gurih yang tak biasa, wangi yang menusuk hidung, membuat orang ingin mencicipi meski baru lewat. Dalam 1 minggu, warung itu selalu penuh. Bahkan orang-orang dari luar kota datang, membawa keluarga, hanya untuk mencicipi bakso viral dari pasar kecil. Semua bilang hal yang sama, rasanya bikin ketagihan. Suatu siang, seorang ibu parubaya duduk di bangku kayu warung itu. Ia menatap Arka yang sibuk melayani pelanggan. "Nak, rasanya mirip sekali dengan bakso ayahmu dulu di desa." "Kau anaknya, ya?" Arka menoleh pelan, tersenyum samar. "Iya, Bu, saya Arka." Ibu itu tertawa kecil. "Pantas. Tapi, resepnya kok bisa sama persis begini?" Arka menatapnya lama, lalu pandangannya beralih ke belakang warung. Di sana berdiri sebuah sumur kecil, dibuat dari gentong tanah liat, setengah tertutup papan. Uap putih tipis keluar dari celahnya, dan kadang terdengar suara tik-tik seperti air mendidih. "Iya, Bu," jawab Arka pelan sambil menatap sumur itu. "Resepnya masih sama, dari ayah." Ibu itu tidak curiga. Ia hanya tersenyum, meniup kuah, lalu menyuap bakso ke mulutnya. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Ia menutup mata, merasakan rasa gurih yang luar biasa. Enak sekali, entah kenapa rasanya seperti pernah kucicipi dulu. Arka tersenyum tipis. Orang bilang, rasa sejati tidak pernah mati. Sore itu, warung sepi sejenak. Matahari mulai turun, menembus genteng bambu dan memantulkan cahaya oranye ke meja kayu. Arka duduk sendiri, memandangi gerobak dan baskom adonan daging di depannya. Ia membuka tutup panci perlahan. Uap panas keluar bersama aroma kuat, aroma yang dulu memenuhi rumah mereka. Di dalam panci, kuah bergolak perlahan, dan di dasarnya, sesuatu tampak bergerak. Arka mendekat. Samar-samar terlihat bayangan wajah ayahnya, Roni, di permukaan kuah. "Bagus, nak, kau sudah meneruskan usaha ayah." Suara itu lembut, tapi menusuk hati. Arka menggigil. "Ayah, aku nggak mau begini. Aku takut." "Tak perlu takut. Kita hanya memberi makan rasa lapar manusia. Mereka semua mau, kan?" Mereka datang sendiri. Tiba-tiba, dari sumur kecil di belakang gerobak, terdengar tawa pelan seorang wanita. Lembut, tapi dingin seperti hembusan dari liang kubur. "Bagus, Arka, darahmu manis, tapi hatimu lebih kuat dari ayahmu."
Kau akan jadi pewaris yang lebih sempurna. Arka menatap sumur itu. Wajahnya tanpa ekspresi. Ia tahu suara siapa itu, Nyai Mirah. Ia menutup matanya, menatap tangan yang memegang sendok sayur. Jemarinya bergetar. Lalu ia berkata lirih, aku tidak bisa berhenti. Ya, Nyai? Tidak, nak, perjanjian itu mengalir dalam darahmu. Tapi aku tidak membunuh siapapun. Oh, kau tidak perlu. Aku akan beri daging segar setiap malam, seperti dulu untuk ayahmu. Dan benar saja, setiap pagi, Arka menemukan kantong hitam di belakang gerobaknya, berisi potongan daging segar tanpa bau busuk. Ia tak pernah tahu dari mana asalnya. Ia hanya tahu, kalau ia tak memasak, suara dari sumur akan datang lagi. Masaklah, nak. Mereka lapar, seperti aku. Warung itu makin terkenal. Orang-orang kota ramai berbondong-bondong datang. Bahkan ada yang berkata, bakso Arka itu aneh, bikin nagih. Sekali makan, pasti balik lagi. Dan setiap kali pelanggan selesai makan, Arka selalu menatap mereka pergi. Matanya sayu, seperti menyimpan rahasia berat. Suatu malam, hujan deras mengguyur pasar. Warung sudah tutup, tapi Arka masih duduk di kursi, menatap panci yang masih berisi sedikit kuah. Ia mendengar suara langkah dari arah sumur. Perlahan, tangan hitam keluar dari lubangnya, memegang mangkuk. Buatkan satu lagi, Arka. Untukku. Suara Nyai Mirah menggema pelan, disusul tawa lembut yang membuat bulu kuduk berdiri. Arka menatapnya dengan wajah kosong. Lalu ia berdiri, mengambil sendok sayur, menuang kuah, dan meletakkan 2 butir bakso ke mangkuk itu. Silakan, Nyai. Ini, bakso terakhir hari ini. Makhluk itu mengambil mangkuk, lalu perlahan tenggelam kembali ke sumur. Airnya beriap pelan, lalu tenang. Arka duduk, menatap tangan yang basah oleh uap. Ia tersenyum samar, lalu berbisik. Ayah, aku meneruskan warungmu. Tapi aku tahu, aku juga akan menyusulmu. Pagi berikutnya, warga pasar menemukan warung itu terbuka. Gerobak masih berdiri, uap kuah masih mengepul, tapi Arka menghilang. Di dekat sumur, hanya ada jejak kaki kecil yang berujung ke tepi lubang, lalu berhenti. Air sumur tampak tenang, tapi di dasarnya terlihat pantulan 2 wajah, Roni dan Arka, tersenyum. Beberapa hari kemudian, papan baru dipasang di depan kios itu. Bakso Nyai rasa yang tak pernah lupa. Dan ketika malam tiba, kadang orang yang lewat di pasar mendengar suara lirih dari arah gerobak kosong. Tambah sambalnya, nak, biar rasanya hidup. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Bakso Jin Parewangan berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.